Sobat Planner, kembali lagi bersama aku Indah Nugra Gultom. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang namanya Good Agriculture Practice, atau yang biasa disingkat GAP. Di video sebelumnya kita sudah memahami tuh yang namanya HACCP, TQM, ISO, dan sekarang kita akan belajar tentang GAP. Sebelum itu, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu video seputar dunia agribisnis, jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Oke, langsung saja. Apa sih itu GAP? Oke ya. Berdasarkan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, GAP adalah sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Nah, GAP telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2003 dimulai dari GAP komoditas sayuran yang secara berangsur mewajibkan semua produk bahan pangan untuk perdagangkan global memiliki sertifikat GAP. Nah, ASEAN GAP ini menekankan terhadap 4 komponen, yaitu keamanan konsumsi pangan, pengelolaan lingkungan dengan benar, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja lapang, dan yang terakhir jaminan kualitas produk dan traceability produk bila diperlukan. Mengapa gitu ya kan harus GAP? Nah, GAP ini menuntut para produsen untuk menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi, selaras dengan sustainability atau yang biasa disebut keberlanjutan, serta menjamin keselamatan para pekerjanya untuk menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas. Nah, dengan menerapkan GAP yang memiliki standar operasional prosedur atau yang SOP tertentu, diharapkan agar sistem budidaya yang dilakukan memberikan banyak manfaat baik terhadap produk yang dihasilkan, pekerja, dan mampu meminimalisir cemaran terhadap lingkungan di sekitar. Nah, apabila produk pertanian yang dihasilkan hendak bersaing di era perdagangan bebas, maka memiliki sertifikat GAP adalah sebuah kewajiban. Nah, penerapan Good Agriculture Practice. Ada beberapa GAP sesuai dengan komoditas yang dikembangkan. Namun, umumnya memiliki standar yang hampir sama. Dalam menerapkan GAP, seorang produsen harus memenuhi beberapa ketentuan wajib, ketentuan anjuran, dan ketentuan yang disarankan. Nah, penerapan GAP buah ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2006 untuk komoditi buah. Oke. Proses permohonan. Proses permohonan ini diawali dengan proses registrasi di awal dengan pengajuan permohonan yang ditujukan kepada Dinas Pertanian Provinsi melalui Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota dengan mengisi formulir. Nah, syarat registrasinya apa aja sih ya kan? Kita harus tahu. Nah, pertama, pemohon registrasi ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Apa saja?
Yang pertama, telah memahami dan menerapkan GAP. Yang kedua, telah memahami dan menerapkan penanganan hama terpadu atau PHT. Yang ketiga, telah memahami dan menerapkan SOP, Standard Operational Procedure. Yang keempat, telah melakukan pencatatan atau pembukuan. Yang kelima, jika pemohon merupakan kelompok tani atau gabungan kelompok tani, syarat yang harus ditambahkan adalah yang pertama, pernyataan kesanggupan anggota untuk melaksanakan kesepakatan pelaksanaan GAP sesuai dengan keputusan pokok. Yang kedua, struktur organisasi penerapan GAP. Nah, yang selanjutnya itu tahapannya adalah penilaian lapangan. Nah, setelah dokumen administrasi tadi selesai dan persyaratan registrasinya lengkap, petugas akan melakukan penilaian lapangan untuk melihat tuh kepatuhan pemohon dalam menerapkan GAP. Apa saja sih penilaian lapangan yang dilakukan oleh petugas ya kan? Hasil penilaian lapangan dibagi menjadi 3 kategori. Selanjutnya itu disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk diproses lebih lanjut. Nah, kategori tersebut adalah yang pertama, lulus. Dikatakan lulus jika pemohon memenuhi 100% kategori kegiatan wajib. Minimal 60% kategori sangat dianjurkan. Dan minimal 40% kegiatan kategori anjuran. Yang kedua, kriteria lulus dengan perbaikan. Kriteria lulus dengan perbaikan jika ditemukan ketidakpatuhan atau penyimpangan kegiatan pemohon pada kategori sangat dianjurkan dan anjuran sehingga tidak memenuhi syarat minimal. Perbaikan harus dilakukan maksimal 3 bulan sejak keputusan perbaikan diterima. Nah, pada kategori lulus dengan perbaikan ini, ternyata pemohon hanya diberitahu nomor registrasi kebun atau lahan usahanya saja. Sedangkan surat keterangan akan diberikan jika pemohon telah melakukan perbaikan. Jika dalam waktu yang telah ditetapkan, pemohon tidak melakukan perbaikan, maka nomor registrasi tersebut dianggap batal. Artinya tidak dinyatakan tidak lulus. Nah, penilaian ketiga itu tidak lulus. Tidak lulus akan dilakukan jika ditemukan ketidakpatuhan atau penyimpangan penerapan GAP pada kategori wajib, sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan 100%. Maka pemohon dinyatakan tidak lulus. Nah, kepada pemohon disarankan untuk melakukan perbaikan, lalu mengajukan permohonan registrasi ulang. Nah, seperti itulah penilaian lapangan. Nah, bagaimana dengan masa berlaku surat keterangan registrasi? Gitu ya kan? Nah, surat keterangan registrasi kebun atau lahan usaha berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun setelah dilakukan surveillance secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk mengetahui komitmen dan konsistensi penerapan GAP pada kebun atau lahan usaha yang telah mendapatkan nomor registrasi. Nah, ternyata surveillance berkala itu dilakukan minimal 1 kali dalam setahun sejak surat keterangan registrasi diterbitkan atau surveillance terakhir dilakukan. Nah, surveillance sewaktu-waktu dilakukan jika ada informasi adanya indikasi bahwa pemohon telah melakukan ketidakpatuhan atau penyimpangan dalam pelaksanaan GAP. Loh, gitu ya ceritanya. Oke, selanjutnya pembekuan dan pencabutan nomor registrasi. Pembekuan nomor registrasi dilakukan jika ditemukan adanya ketidakpatuhan
atau penyimpangan dalam pelaksanaan GAP pada kegiatan wajib sangat dianjurkan dan anjuran sesuai dengan syarat minimal yang dipersyaratkan dan dalam waktu 6 bulan tidak dilakukan perbaikan. Nah, selanjutnya masa berlaku nomor registrasi telah habis dan permohonan perpanjangan diajukan kurang dari 30 hari kerja sebelum masa berlaku habis. Nah, pada kondisi ini pemohon harus mengajukan permohonan dari awal. Nah, nomor registrasi yang dibekukan dapat diberlakukan kembali. Jika apa? Jika pemegang nomor registrasi telah melakukan perbaikan atas penyimpangan atau ketidakpuasan yang dilakukan. Nah, pencabutan nomor registrasi dilakukan jika ada 3. Yaitu yang pertama, pemohon sudah 3 kali dibekukan. Yang kedua, atas permintaan pemohon. Yang ketiga, selama 1 tahun setelah registrasi, pemohon tidak melakukan kegiatan sesuai dengan komponen yang disyaratkan. Nah, apa sih dampak penerapan GAP atau Good Agriculture Practice? Nah, ternyata dampaknya adalah karena prosesnya begitu ketat dengan tingkat keteraturan yang tinggi, membuat produk hasil GAP ini memiliki harga yang lebih tinggi daripada produk hasil budidaya biasa. Kenapa? Karena produk yang bersertifikat GAP tentu memiliki jaminan tersendiri nih bagi konsumen apabila nanti ditemukan ketidaksesuaian karena melalui GAP semuanya tercatat dan terdata sejak pemilihan lahan hingga produk dihasilkan. Wah, mantap banget ya dampak GAP ini. Nah, selain itu, sertifikat GAP ini dikeluarkan oleh Otoritas Keamanan Pangan Pusat dan Daerah. Nah, bila sudah memiliki sertifikat GAP ini, maka seorang produsen bisa mendapatkan sertifikat prima untuk produk pangan segar dengan melengkapi SOP dan registrasi kebun. Sertifikat ini bermanfaat untuk bersaing dengan produk dari luar negeri dalam perdagangan bebas. Selain itu juga, produk ini bisa menembus perdagangan bebas. Maka produk tersebut harus sudah memiliki sertifikat GAP global. Oke? Oke, kita lanjut ya. Aku mau ngasih satu apa namanya ya? Aku mau ngasih satu apa yuk? Satu contoh penerapan GAP gitu dalam suatu penelitian. Nah, judulnya itu GAP Analisis Persiapan Implementasi ISO 91 tahun 2015 pada PT Transpower Marine Tbk. Wow, menarik ya. Nah, gimana sih prosesnya gitu ya? Persaingan ekonomi global dan permintaan pasar baik lokal maupun internasional mewajibkan perusahaan untuk membangun dan mengembangkan sistem manajemen internal yang sesuai dengan standar internasional. Karena persaingan ekonomi dunia yang semakin ketat, banyak tuh organisasi mengadopsi dan mengimplementasi program peningkatan kualitas secara efektif. Program peningkatan kualitas tersebut terdapat dalam Sistem Manajemen Mutu atau SMM. Nah, SSM ini
tersebut dikembangkan dalam sertifikasi standar ISO 9001 tahun 2015. Nah, ISO 9001 tahun 2015 adalah suatu standar yang berisi persyaratan sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau IOS. Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah PT Transpower Marine (TBK). Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa transportasi kapal tanker. Nah, penelitian ini bertujuan untuk apa gitu ya? Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi PT Transpower Marine (TBK) saat ini dan beberapa besar kesiapan PT Transpower Marine (TBK) untuk persiapan sertifikasi ISO 9001 tahun 2015 dan memberikan rekomendasi dan menyusun dokumen mutu perusahaan sesuai dengan persyaratan ISO 9001 tahun 2015. Nah, hasil dari perhitungan ini menggunakan checklist untuk yang akan menunjukkan seberapa besar gitu ya, seberapa besar kesiapan PT Transpower Marine (TBK) untuk melakukan sertifikasi ISO 9001 tahun 2015. Nah, di penelitian ini metode penelitiannya itu akan digunakan objek penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data gitu ya. Nah, di dalam desain penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif ini merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku, orang, atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dalam bentuk narasi. Nah, objek penelitian yang diambil adalah PT Transpower Marine, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa kapal tanker, di mana perusahaan sudah menerapkan ISO 9001 tahun 2008. Namun akan ditingkatkan ke versi ISO 9001 tahun 2015. Mengingat versi 2008 akan berakhir di bulan September 2018. Nah, jenis dan teknik pengumpulan datanya seperti apa gitu ya? Jenis dan teknik pengumpulan datanya ini adalah menghitung uh, skor yang sudah didapat. Nah, kemudian hasil perhitungan skor ini berguna untuk apa ya? Berguna untuk menilai kesiapan PT Transpower Marine pada masing-masing klausul berdasarkan ISO 9001-2015. Nah, hasil total skor masing-masing variabel dari hasil checklist. Ya, begitulah jenis dan teknik pengumpulan data. Nah, metode analisis data yang digunakan adalah belum ada panduan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan berapa banyak sih data dan analisis yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan atau teori, menurut Sugiono tahun 2011. Nah, selanjutnya menurut Miles dan Huberman dalam Kurniawanti tahun 2016 bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif itu dapat dilakukan secara interaktif nih dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas gitu ya, sehingga datanya itu sudah jenuh. Nah, berikut adalah teknik yang peneliti gunakan dalam analisis data, yaitu gap analysis, GAP. Analisa GAP atau analisa kesenjangan digunakan untuk menentukan ya langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk berpindah dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan atau keadaan masa depan yang diinginkan. Nah, analisa GAP ini dapat juga diartikan sebagai perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Di mana analisis ini juga mengidentifikasi nih tindakan-tindakan apa saja
yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa datang. Nah, ternyata lebih dari itu, analisis ini juga memperkirakan waktu, biaya, sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan perusahaan yang diharapkan. Nah, dengan melakukan GAP analisis, kita dapat mengidentifikasi apa yang kita butuhkan untuk menjembatani kesenjangan yang ada. Langkah dari tools ini adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, menyusun GAP analisis checklist yang berfungsi untuk apa? Untuk mengidentifikasi GAP antara prosedur tertulis dengan prosedur yang dilakukan berdasarkan persyaratan pada ISO 9001 tahun 2015. Yang kedua, memberikan GAP tools kepada orang-orang yang berpotensi untuk dijadikan informat. Yang ketiga, data hasil penelitian dari GAP ini ternyata didapatkan dan dikumpulkan. Yang keempat, hasil checklist dihitung dapat kesenjangan menggunakan skor penentu GAP. Oke, masuk kita ke pembahasan ya teman-teman ya. Di pembahasan ini ternyata hasil analisis kesenjangan implementasi ISO 9001 tahun 2015 di PT Transpower Marine Tbk menggunakan checklist yang didasarkan atas persyaratan ISO 9001 tahun 2015. Nah, evaluasi ini dilakukan bersama wakil manajemen mutu dengan melakukan pengamatan terhadap penerapan dokumen mutu. Nah, klausul yang dinilai adalah klausul 4 sampai klausul 10. Oke. Ada tabel, cuman saya nggak bisa nunjukin ya. Tapi saya boleh merangkum gitu ya. Sebentar. Nah, dari perhitungan persentase yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa range penilaian berada pada kisaran 75% sampai 100%, dengan hasil rata-rata 91,07% kesiapan. Hal ini berarti organisasi ini siap untuk melengkapi QMS ISO 9001 tahun 2015 dan melakukan sertifikasi. Nah, ternyata dalam kasus ini adanya ketidaksesuaian ini menuntut perusahaan untuk menjalankan sebentar ya. Untuk menjalankan sebentar. Ada gangguan sedikit. PowerPoint saya macet gitu ya. Nah, mungkin sebentar. Oke. Adanya ketidaksesuaian ini menuntut perusahaan untuk menjalankan komitmennya dalam pemenuhan kepuasan pelanggan. Nah, sistem manajemen mutu ini nih yang harus segera diperbaiki untuk menunjang kelancaran dan perbaikan berkesinambungan dalam segala hal, ya. Oke. Di kendala penerapan ISO 9001 tahun 2015, hal-hal apa saja yang menghambat perusahaan dalam menerapkan itu adalah ada di tabel 3 nih. Saya bacakan. Di dalam klausul 4 itu ada konteks organisasi, di mana kendalanya itu adalah identifikasi isu eksternal belum seluruh pihak yang berkepentingan. Nah, di klausul kelima kepemimpinan, di mana kendalanya adalah implementasi tanggung jawab wewenang ini masih diwakil manajemen, belum langsung oleh top manajemen.
Yang klausul ke-6 itu ada planning nih, yang ada kendalanya, yaitu belum dilakukan identifikasi resiko dan mitigasi. Di klausul ke-7 ada persyaratan support. Kendala yang dialami adalah belum melakukan maintenance schedule untuk seluruh kapal. Yang ke-8, klausul ke-8 ya, ada persyaratan operasi yang belum terpenuhi, yaitu traceability atau mampu telusur dari SPAL sampai dengan invoice sebelum maksimal. Yang klausul ke-9 ada persyaratan evaluasi kinerja, yaitu evaluasi kinerja supplier dan kepuasan pelanggan belum konsisten. Oke, kita sampai ke dalam perhitungan persentase analisis kesiapan dengan menggunakan GAP analisis atau analisa kesenjangan menunjukkan bahwa nilai terendah terdapat pada klausul 6 tentang perencanaan atau planning ya dalam tindakan menghadapi resiko dia itu, yaitu sebesar 75%. Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk klausul perencanaan ini pelaksanaannya itu harus disusun nih berdasarkan aktivitas yang menimbulkan resiko dan peluang. Untuk persentase tertinggi terdapat pada klausul 7 tentang support, yaitu sebesar 90%. Rata-rata persentase dari pemenuhan klausul 4 sampai 10 sebesar 83,92%. Artinya apa? Artinya organisasi ini siap untuk melakukan QNS ISO 9001 tahun 2015 dan melakukan sertifikasi upgrading oleh URS Indonesia. Oke, teman-teman, segitu aja mengenai GAP. Bentar ya. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan atau sanggahan ya, boleh ya di kolom komentar. Sangat diperlukan gitu ya, teman-teman ya. Terima kasih. Belum siap nonton. Lemot. Berapa tadi? Lemot dari mana? Gimana? Belum respon. Apa? Not responding. Apa sih ya? Not responding. Gak ada respon. Not responding, jaringannya lemah. Oh. Nggak apa-apa. Udah, kalau kebanyakan mati gimana? Udah, ini. Sama aja sampai. Mungkin ntar lagi. Ih, kenapa? Semut.
Kau kok di luar nih? Telepon kan kau pakai dia, nanti diboleh. Harus sangat. Oh, ada suara. Ada. Aku kan mau kuat kau kan pakai dia. Masa halo? Kan jadinya kau ini salah kan jadi buat video. Dia mau kamar mandi. Ya, om mandi. Udah mati HP. Halo. Oke, sekian saja pemaparan saya mengenai JLP. Semoga teman-teman mudah memahaminya. Maaf kalau ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Selamat pagi. See you. Belum.